Salam damai sejahtera bagi semua perempuan di Jemaat GPM Menara Kasih. Marilah kita berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus melalui kebaktian wadah pelayanan perempuan di saat ini. Kita berdoa. Kebaktian wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Menara Kasih kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di saat yang berbahagia ini, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, firman yang hidup, biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memahami dan memaknai kebenaran firman ini di seluruh kehidupan kami selaku perempuan-perempuan gereja. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, firman yang hidup. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudariku sekalian, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Matius 7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Injil Matius 7, ayat pertama sampai ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Hal menghakimi, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan Alkitab. Wadah pelayanan perempuan Jemaat Menara Kasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan di saat ini di awal bulan September 2021 berada dalam padanan tema mingguan sekaligus tema Pekan Pembinaan Keluarga dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-86, yakni keluarga yang melakukan kebaikan akan mewarisi kehormatan. Tema ini mengajak kita untuk memahami dan memaknai hal menghakimi melalui pembacaan Alkitab kita di saat ini, Injil Matius 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, dalam konteks kehidupan bersama selaku persekutuan perempuan gereja. Menghakimi merupakan suatu kewenangan, dan kewenangan tersebut setara dengan kekuasaan. Artinya bahwa seseorang yang bisa menghakimi adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Dia bertindak selaku hakim yang akan melakukan kewajibannya untuk menentukan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Sama seperti pelanggar hukum. Jika dia berbuat salah, maka ada pihak yang berwenang yang akan memberikan penghakiman dan penghukuman. Dan hakim itulah merupakan perwujudan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi yang saya sebutkan sebelumnya. Matius di dalam pembacaan kita di saat ini sesungguhnya meletakkan dasar pemahaman kepada kita soal menghakimi. Menghakimi dan melihat segala kesalahan atau kelemahan orang lain, meski itu sekecil apapun, adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan. Sedangkan yang paling sulit dilakukan adalah melihat kesalahan diri sendiri, meski kadang kesalahan itu begitu besar. Adalah sebuah metafora yang sangat tegas, namun menggelitik dan memiliki makna mendalam, yakni gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan terlihat,
atau dapat diartikan secara harafiah begini: kesalahan diri sendiri tidak terlihat, tetapi kesalahan orang lain sangat terlihat dengan jelas. Perempuan-perempuan jemaat GPM Menara Kasih yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menelusuri firman Tuhan ini. Hal pertama yang mau disampaikan oleh Matius adalah bahwa firman Tuhan mengingatkan kita dengan tegas dan keras, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayatnya yang pertama. Ini bukan sekedar gertakan kosong. Ini bukan sebuah kemungkinan. Ini bukan juga sebuah hal yang neko-neko bisa ditawar-tawar. Tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah kepastian, sebuah perintah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ini bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Di dalam konteks spiritualitas kekristenan kita pada saat Tuhan Yesus berkata, jangan menghakimi, Ia menyatakan bahwa setiap orang dari antara kita tidak boleh menempatkan diri di atas orang lain. Artinya menghakimi adalah cerminan sikap merasa unggul terhadap yang lain. Ini adalah persoalan mendasar yang sering kita alami di dalam kehidupan ini. Setiap orang, saudara dan juga saya, ingin menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, dan dengan demikian kita merasa berhak untuk menilai orang lain, menjudge orang lain, dan kemudian menghakimi orang lain. Sikap membenarkan diri sendiri dan menganggap orang lain sebagai sumber kesalahan atau ketidakbenaran adalah sungguh-sungguh sebuah perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti yang kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 12 yang berkata demikian, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Itu artinya sebuah pertanyaan bagi kita muncul, yakni siapakah kita sehingga kita boleh menilai dan menghakimi orang lain? Ale siapa sehingga ale musti menilai beta yang sing baik? Lantas Matius mengatakan bahwa jangan menghakimi. Itu berarti bahwa ada konsekuensi yang harus kita terima ketika kita memberikan penghakiman kepada orang lain. Jika kita tidak mau penghakiman yang tidak berbelas kasihan menimpa kita seperti yang disampaikan di Matius 7 ayat 1, kita pun harus menghindari sikap yang sama terhadap orang lain. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 12a, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi jika katong mau orang lain nilai katong baik, katong harus dahulu menilai orang itu baik. Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus berkati, wadah pelayanan perempuan jemaat GPM Menara Kasih, kita menelusuri lagi ayat-ayat seterusnya. Ada nasihat yang sangat menghentak dan harus kita taati dan kita maknai dalam kehidupan kita, yakni ayatnya yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 5 mengajarkan bahwa
menilai orang lain pada dirinya sendiri sesungguhnya tidak keliru. Membantu orang lain untuk mengenali dan membersihkan kesalahan pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang baik. Namun dasarilah semua itu dengan kasih dan kerendahan hati, sehingga engkau akan diberkati karena engkau telah melakukan pembimbingan maupun juga engkau telah menegur orang lain yang bersalah. Karena dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati untuk menegur orang lain yang salah, mereka juga dapat menyesali dan merubah kehidupan menjadi lebih baik. Perempuan-perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah lebih baik kita mengampuni orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa pernah memandang latar belakang? Ketika ada orang lain melakukan kesalahan terhadap kita dan kita segera menegurnya dengan positif. Yang terpenting dalam hal ini adalah keterbukaan hati untuk mengampuni. Supaya ketika kita melepaskan pengampunan, kita menyatakan hal yang tidak baik terhadap orang tersebut, tentang apa yang dilakukan orang tersebut dengan kasih, maka ia juga akan merasa tenang dan juga bisa memiliki komitmen, membangun komitmen untuk juga melakukan hal-hal yang lebih baik ke depan. Selanjutnya yang menjadi persoalan di kehidupan kekinian kita adalah soal kemunafikan kita pada saat menolong orang lain yang bersalah. Kita berbuat seolah-olah kita baik kepada orang lain. Kita menganggap kesalahan orang lain lebih kentara daripada kesalahan kita sendiri. Kenyataannya, sing bisa katong pungkiri, tidak bisa katong tutupi bahwa katong juga kadangkala melakukan hal yang lebih buruk daripada orang lain. Dan dengan demikian, pilihannya ada pada kita. Apakah kita masih mau disebut orang-orang yang munafik? Sebagai perempuan-perempuan gereja, jujurlah dalam melihat dan mengenal diri kita, di mana selain ada kebaikan yang kita miliki, namun sesungguhnya kita harus mengakui bahwa kita juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Kita tidak perlu menutup-nutupi kekurangan dan kelemahan kita, tetapi justru menyadari dan mengakuinya sehingga kita bisa lebih rendah hati, tidak merasa lebih baik dan lebih benar daripada orang lain, apalagi merasa diri paling benar dan paling baik. Dengan bersikap rendah hati, kita tidak hanya mudah mengoreksi dan membarui diri, tetapi juga tidak bersikap mudah untuk menghakimi orang lain dengan segala keberadaan kehidupannya yang juga tidak sempurna sama seperti kita. Marilah kita wujudkan hal itu mulai dari dalam keluarga kita. Janganlah saling menghakimi, tetapi bangunlah kehidupan keluarga ini, keluarga kita semua dengan penuh cinta kasih. Cinta dan kasih yang diajarkan oleh Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengertian dan kerendahan hati. Pada akhirnya perempuan-perempuan Kristen, perempuan-perempuan yang memiliki iman percaya yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mengingatkan bahwa tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Kita semua masih terus belajar dan tetap akan terus belajar. Ingatlah bahwa tidak ada yang hebat dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena yang menilai kehidupan kita, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, bukan ada pada kewenangan diri kita sendiri atau orang lain. Bahkan kita juga tidak punya kuasa untuk menghakimi saudara-saudari kita. Untuk itulah, milikilah kasih dan nyatakanlah dalam kata dan perbuatan kepada sesama,
supaya persekutuan kita berakar dan bertumbuh di dalam kehendak Tuhan yang membawa kita kepada limpahan berkat. Amin. Mari kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan memohon berkat dan janji penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang melimpah dengan kasih karunia dan rahmat. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu, terkhususnya kami perempuan-perempuan gereja. Terima kasih Tuhan, syukur padamu. Kami masih ada sampai dengan saat ini. Kami boleh menjejaki kehidupan kami selaku ciptaan-Mu. Di bulan Agustus 2021, dan oleh tuntunan cinta kasih-Mu Tuhan, Tuhan boleh menuntun kami masuk di awal bulan September 2021. Kami tunduk di hadapan-Mu dan bermohon Bapa, biarlah di bulan ini Tuhan, bulan yang masih rahasia bagi kami, kuasa kasih-Mu Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami selaku perempuan-perempuan gereja. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, kami menaikkan permohonan kami Tuhan, mendoakan setiap perempuan yang ada di jemaat GPM Menara Kasih. Perempuan-perempuan yang Engkau jadikan tangguh menghadapi hidup ini. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Mulai dari keluarga pertama sampai perempuan yang ada di keluarga yang terakhir di jemaat GPM Menara Kasih. Dengan seluruh gumul juang, harapan akan kehidupan ini Tuhan. Baik secara pribadi, baik secara rumah tangga keluarga, tetapi juga di dalam keberadaan pelayanan mereka. Tuhan Yesus, berkati kami semua selaku perempuan-perempuan gereja dengan Roh Kudus, hikmat kebijaksanaan akal budi melimpah dalam kehidupan kami, supaya daripadanya lah kami cakap melakukan segala perkara yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi motor penggerak di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Baik kami yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai perempuan yang bekerja, juga membantu mencari nafkah bagi kehidupan keluarga kami. Kami perempuan-perempuan gereja yang masih mengenyam pendidikan tinggi, yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kami perempuan-perempuan yang sementara ini bergumul untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit yang kami derita. Kami perempuan-perempuan yang sementara ini ada di dalam usia yang lanjut. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami. Selamatkan kami Tuhan, dan cinta kasih Tuhan memenuhi kehidupan kami semua. Ya Allah yang kekal kudus, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan wadah pelayanan perempuan di Jemaat GPM Menara Kasih, baik dari sektor Eden, sektor Sion, sektor Getsemani, dan sektor Karmel, namun juga subkomisi perempuan. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang terpanggil untuk melayani pekerjaan-Mu di dalam wadah
organisasi pelayanan ini. Mereka yang memberikan seluruh kehidupan mereka, memberikan waktu mereka untuk melayani pekerjaan-Mu. Tuhan hikmati, Tuhan bijaksanakan mereka, supaya segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dapat mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh program-program yang mereka boleh bangun, tetapi juga yang berasal dari program-program di jemaat ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati, supaya daripadanya lah tercipta perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang kuat di dalam kapasitas mereka, baik secara iman tetapi juga peran dan fungsi mereka di dalam kehidupan bermasyarakat, sosial mereka, rumah tangga mereka, tetapi juga berjemaat mereka. Ya Allah yang kekal kudus, kami pun berdoa Tuhan bagi semua pelayan di Jemaat GPM Menara Kasih, baik ketua majelis jemaat, pendeta jemaat maupun juga penatua diaken, bersama dengan para perangkat pelayan yang ada di jemaat ini, badan-badan pembantu pelayanan, tim-tim kerja jemaat, sampai kepada wadah pelayanan organisasi di tingkat sektor unit, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Tuhan Yesus, biarlah kami dilimpahkan kesatuan hati, kami dilimpahkan berkat daripada Tuhan, kekuatan, kemampuan melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun kami harus berhadapan dengan tantangan mengglobal yang sampai saat ini belum berakhir dalam kehidupan kami, yakni pandemi COVID-19. Ajarkan kami untuk kami tetap setia pada pekerjaan-Mu Tuhan. Kami senantiasa menyandarkan seluruh pengharapan kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, supaya kami dimampukan Tuhan mengerjakan perkara sekecil apapun sampai pada perkara besar apapun Tuhan, di dalam naungan cinta dan kasih Tuhan saja. Ya Allah yang kekal kudus, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan Jemaat GPM Menara Kasih, dari keluarga pertama sampai keluarga yang terakhir. Tuhan memberkati lumbung-lumbung persediaan keluarga-keluarga ini Tuhan, supaya sekalipun tantangan-tantangan dunia, tantangan apapun, hujan badai dalam kehidupan ini, mereka tetap berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu Tuhan, menjalani kehidupan ini. Kami yakin sungguh Tuhan Yesus, semua keluarga di Jemaat GPM Menara Kasih aman dan selamat dalam lindungan Tuhan. Semua orang yang berbeban gumul tentang sakit yang diderita, bahkan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pendidikan anak di tengah pandemi ini yang membutuhkan bantuan-bantuan untuk tetap melanjutkan pendidikan, bahkan juga dengan masalah-masalah sosial lainnya yang terjadi. Ya Tuhan, kami bermohon, Tuhan jangan pernah meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan Allah menjadi satu-satunya solusi bagi mereka. Dan ajarkan mereka, kuatkan hati mereka Tuhan, supaya mereka tahu kepada siapa mereka harus menjandarkan pengharapan mereka. Kami yakin dan kami mengimani sungguh Tuhan, bahwa keberadaan Jemaat GPM Menara Kasih tetap ada, tetap eksis, dan tetap meningkat dari hari ke hari di dalam hal pelayanan dan persekutuan. Ya Allah yang kekal kudus, kami berdoa sebagai mitra dan juga sebagai bagian dari pemerintah kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, baik di pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon,
sampai kepada pemerintah di dalam unitnya yang paling kecil RT RW, bahkan pemerintah Republik Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan memberkati semua pemimpin kami Bapa. Berilah mereka anugerah, hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, akal budi, kecakapan, kecerdasan untuk menjalankan visi dan misi mereka di dalam kehendak Tuhan saja. Menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Berilah mereka kesehatan di tengah-tengah tanggung jawab yang besar, terutama tanggung jawab untuk menanggulangi masalah dan dampak yang ditimbulkan oleh karena penyebaran COVID-19 yang belum berakhir. Biarlah mereka senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Di atas semuanya itu kami berterima kasih Tuhan, bahwa gumulan-gumulan kami atas negara ini, atas provinsi ini dan kota ini Tuhan, Engkau dengar dan Engkau jawab persatu persatu. Terima kasih Tuhan untuk peralihan status, angka penyebaran dan juga zona terkait dengan penularan COVID-19. Kami boleh dimampukan Tuhan dan diberkati Tuhan ada di zona yang baru, zona kuning. Kami bermohon Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menganugerahkan kami kemampuan, tapi juga kami dengan ketaatan dan kesetiaan melakukan segala anjuran, segala peraturan yang diberikan oleh para pemimpin kami, pemerintah kami, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga mengupayakan, menyukseskan program vaksinasi untuk menanggulangi COVID-19. Tuhan, berikanlah semua warga masyarakat kesadaran, dan kami yakin sungguh Tuhan Yesus bahwa ketika itu boleh kami jalankan, kami bisa melewati tantangan global ini. Ya Allah yang kekal kudus, kami telah memuliakan Engkau, telah memuji dan membesarkan nama-Mu melalui kebaktian wadah pelayanan perempuan di saat ini. Dan di dalam kebaktian ini kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami sebagai ungkapan terima kasih kami atas kemurahan-Mu yang tidak kenal batas dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan-persembahan syukur kami Tuhan terima dan Tuhan berkati guna menopang pekerjaan pelayanan-Mu di jemaat ini. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kebaktian kami ini dari awal sampai saat ini. Dan kami yakin sungguh bahwa firman kebenaran yang telah diperdengarkan, telah diberitakan akan menjadi daging di dalam kehidupan kami, akan menjadi berkat, menjadi motivasi dan semangat kami sebagai perempuan-perempuan gereja untuk kami tetap rendah hati, kami tetap menebarkan kasih kepada sesama kami, dan kami tidak bisa dan tidak pernah akan bisa juga menghakimi sesama kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Ampun segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang kami melakukan kebaktian ini. Dan hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan kami memohon berkat dan janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, tetap tinggal menyertai kehidupan semua perempuan di Jemaat GP Menara Kasih, bersama dengan kehidupan keluarga, bahkan jemaat ini secara keseluruhan, pemerintah kami, Gereja Protestan Maluku, hari ini
terus kekal selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.